Dan saudara, selanjutnya kami sampaikan sorotan mengenai aksi ambil untung di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia yang kami kemas dalam segmen Sudut Pandang Redaksi. Setiap orang memiliki sudut pandang. Dan perbedaan pandangan adalah kewajaran. Sudut pandang berbeda bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk melengkapi pandangan, memperkaya wawasan, dan mempertajam nalar. Sudut pandang redaksi pekan ini mengulas tema keserakahan tak berperi di tengah pandemi. Keserakahan tak berperi, tidak mengenal empati. Di tengah pandemi, orang-orang serakah justru bersiasat jahat, mendulang untung dari kesengsaraan di sekitarnya. Keserakahan yang tak terkendali akan memperbudak manusia dan membutakan mata hati. Filsuf Francis Bacon mengingatkan, uang adalah hamba yang baik, namun ia adalah tuan yang buruk. Orang kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, tetapi mereka yang banyak memberikan miliknya untuk orang lain. Pandemi COVID-19 yang kian parah mendera Indonesia dan menyengsarakan jutaan warganya ternyata justru mencetuskan siasat jahat bagi orang-orang yang diperbudak oleh ketamakan dan keserakahan. Mereka justru bersiasat mendulang segunung untung dari kepanikan masyarakat. Belum tuntas penanganan kasus korupsi bantuan sosial Bansos COVID-19, banyak masyarakat yang kini dipusingkan dengan kelangkaan obat-obatan dan alat kesehatan. Di sisi lain, orang-orang tamak menimbun obat-obatan dan perlengkapan kesehatan yang memang tengah dicari-cari di tengah pandemi. Undang-undang sudah menulis ancaman berat bagi mereka yang bertindak culas dan licik menggali untung dengan memanfaatkan pandemi. Namun, ancaman hukuman berat itu sepertinya hanya berhenti di atas kertas. Aparat penegak hukum tak kalah nyaring mengancam orang-orang yang mendulang untung tak wajar di tengah pandemi. Namun, ancaman itu lagi-lagi dianggap angin lalu. Keserakahan sungguh bisa membuat manusia gelap mata dan membungkam nurani. Filsuf dan psikolog Erich Fromm menggambarkan betapa buruknya keserakahan tatkala menguasai seorang manusia. Keserakahan adalah jurang maut yang menguras orang dalam upaya tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Orang-orang bijak telah mengingatkan, serakah merupakan perangai hewan yang tidak mengenal batas dan kepuasan, menggunakan segala cara, haram sekalipun, untuk memenuhi keserakahannya. Bapak bangsa India, Mahatma Gandhi, memberikan gambaran tentang keserakahan manusia. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah. Berabad-abad silam, salah satu raja di tanah Jawa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, menggambarkan manusia tamak yang tak mengenal bersyukur, kendati telah dilimpahi kekayaan. Ketamakan akan membuat orang kaya menjadi miskin. Benua hitam Afrika mengajarkan kearifan untuk menghindari ketamakan. Ketamakan akan menghancurkan apa yang kamu miliki.
kearifan lainnya dari negara Afrika, Ghana, mengingatkan uang tidak dapat menghindarkanmu dari kematian. Keserakahan manusia tidak akan pernah hilang, kecuali setelah ajal atau kematian tiba-tiba menyergap dimanapun mereka berlindung, di balik benteng kokoh sekalipun. Hadis telah mengingatkan bahaya keserakahan. Andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak 2 lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan 1 lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh, melainkan hanya tanah, maut atau kematian. Salah satu teori kesehatan terkenal di Barat dan Timur menyebut sakit tidak hanya disebabkan lemahnya fisik, tetapi bisa disebabkan kondisi kejiwaan yang lemah. Bapak kedokteran Ibnu Sina mengatakan, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Demikian sudut pandang redaksi pekan ini. Saya Happy Kuritman, sampai jumpa.